Selamat siang, Bapak dan Ibu, dosen, tenaga pendidikan maupun teman-teman mahasiswa semua. Suara saya terdengar jelas via Zoom. Terdengar, Bu. Jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas nanti minta tolong untuk chat. Kalau misalnya ada, Bu suaranya kurang jelas atau Bu suaranya nggak masuk supaya semuanya mendengar. Jangan ini ya, jangan di eh, apa unmute karena nanti yang ada jadi feedback nih di ruangan maupun yang ada di Zoom. Baik, saya mulai teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipa. Halo semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Ibu Dr. Tipriros Kartika MM. Yang saya hormati Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Media Kreatif, Ibu Dr. Handika, Bapak Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan, dan juga Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Ibu Kepala Jurusan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Sekprodi, Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan tentu saja teman-teman mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif yang sudah bergabung. Terima kasih. Honestly nggak menyangka bahwa via Zoom teman-teman semuanya join. Sampai tadi ada kesulitan dari Bapak Ibu dosen yang bergabung bahwa ini udah nggak bisa masuk nih gitu. Ini udah over gitu ya. Jadi kami tadi di sini sedang mengusahakan bagaimana supaya teman-teman tetap bisa mengikuti. Tadi ada yang tanya rekamannya bagaimana ya Bu gitu. Ataukah nanti ada buku panduan yang akan diberikan. Jadi kami memang sedang eh, gimana ya caranya supaya teman-teman tetap bisa join gitu karena memang ada keterbatasan. Baik, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, nikmatnya sehingga kita dapat hadir di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk kegiatan sosialisasi pedoman praktek industri. Untuk itu sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan teman-teman juga dapat memahami, mengerti nanti materi apa dari sosialisasi pedoman PI yang akan teman-teman kerjakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, pasti ada pertanyaan bahwa kenapa sih Bu ini sudah di tengah-tengah jalan terus ada pedoman praktik industri yang baru gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wadir bahwa ada peraturan dari Menteri yang baru yaitu peraturan PP nomor 53 tahun 2023. Jadi teman-teman tahu dulu nih, bukan karena tiba-tiba Polimedia mau berubah aja, enggak, tapi karena ada aturan baru yang harus diakomodir oleh Polimedia. Jadi tidak mungkin Polimedia tidak mengakomodir pada aturan baru gitu ya. Nah, aturan barunya apa Bu? Aturan barunya ini di pasal 16 dan 17 ini seperti saya sebutkan tadi ya, nomor 53 tahun 2003 ada perubahan, bukan perubahan, lebih tepatnya sih penegasan ya, karena selama ini teman-teman juga tahu bahwa magang itu magang wajibnya 6 bulan gitu. Nah 6 bulan ini di breakdown lagi sama kementerian bahwa waktu magang praktik selama 1 semester atau 900 jam. Jadi jangan kaget melihat 900 jam dulu, karena sebenarnya ini kita lakukan gitu ya. Nah bedanya apa lagi Bu? Bedanya yang kedua adalah kegiatan magang setara dengan 20 SKS. Sebelumnya magang 4 SKS ya, kalau saya tidak salah Bapak Ibu dosen. Jadi ini melonjaknya jauh sekali. Tapi bukan berarti 20 SKS terus teman-teman jadi lebih lama waktu magangnya. Sama, hanya konversinya jadi 20 SKS. Itu artinya apa? Itu artinya teman-teman harus magang dengan lebih serius. Karena
dari kegiatan magang konversinya besar, 20 SKS. Kalau teman-teman tidak menjalankan magang, berarti teman-teman kehilangan 20 SKS gitu ya. Itu artinya magangnya harus serius, magangnya harus eh, apa ya, harus maksimal lah, harus profesional, harus ada effortnya gitu. Nah, jadi di panduan sebelumnya nih yang tadi saya jelaskan yang nomor satu sudah ya. Lalu yang kedua, teman-teman, sesuai dengan aturan baru yang ada di Polimedia, ada perubahan nama jurusan. Bu, ngapain nama jurusan disampaikan? Teman-teman nanti kan akan membuat sampul ya, akan membuat sampul halaman yang mana di depannya tadinya jurusannya teknik grafika, penerbitan, desain grafis, pariwisata. Nah, itu akan berubah di cover depan jadinya nama jurusannya untuk teknik grafika menjadi teknologi industri. Untuk penerbitan menjadi komunikasi. Lalu untuk jurusan desain grafis sebelumnya jadi jurusan desain dan pariwisata tetap pariwisata. Jadi ini dari mahasiswa prodi dan juga jurusan diingat-ingat jurusannya yang berubah ya. Prodinya berubah nggak Bu? Nggak. Ya, jadi ingat prodinya sebelumnya di jurusan apa, jurusannya saja yang berubah, prodinya tidak berubah untuk di halaman cover dan ke belakangnya. Misalnya di daftar di kata pengantar, ini ada yang bocor ya? Oh, oke. Jadi ada di kata pengantar misalnya, terima kasih kepada eh, ketua jurusan, sebelumnya misalnya ketua jurusan penerbitan, maka berubah menjadi ketua jurusan komunikasi, gitu ya, dan seterusnya jurusan yang lainnya. Oke, lalu selanjutnya apalagi yang berubah Bu dari sebelumnya? Sebelumnya kita pengajuan surat magang itu ke jurusan masing-masing, ke teknik ya. Nah sekarang kita akan menggunakan sistem, ya jadi menggunakan sistem. Teman-teman sudah mulai praktek ya kemarin ketika ada mau pengajuan TA, nah itu sudah ada pengajuannya di Siap. Nanti akan dibuatkan seperti itu juga, jadi lebih terkoordinir. Lalu ini berkaitan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, di buku panduan sebelumnya belum dijabarkan secara detail tentang tugas dosen pembimbing praktek. Nah sekarang sudah ada uraian tugas untuk dosen pembimbing. Lalu sebelumnya jumlah bimbingan dengan dosen minimal 6. Nah yang sekarang ini kami mengakomodir nih teman-teman yang biasa magang, Bu nggak bisa izin Bu lagi ada proyek luar kota Bu. Nah jadi kita minimalisir menjadi 3 kali saja. Tapi dengan catatan untuk teman-teman yang magangnya selama 900 jam. Oke ya, karena kita tahu kesibukan seperti apa di tempat magang teman-teman. Oke, lalu untuk bentuk laporan sering terjadi di lapangan. Ini juga kita memfasilitasi Bapak Ibu dosen. Eh, Bu, pendahuluan lebih banyak dibanding sama pembahasan. Padahal esensinya laporan ada di pembahasan. Jadi sekarang ada persentasenya supaya teman-teman juga tahu ya. Kadang kebingungan kan teman-teman mau bikinnya. Pendahuluan berapa halaman ya Bu? Pembahasan berapa halaman ya? Nah sekarang ini ditentukan bahwa pendahuluan 15%. 15%-nya dari apa Bu? Dari jumlah halaman yang dibuat. Misalnya teman-teman buat halamannya 20 atau 30, berarti pendahuluannya tidak boleh lebih dari 10 halaman. Gitu ya. Tapi pembahasannya harus lebih banyak karena ada presentasinya 70% dan penutup 15%. Oke, lalu indikator penilaian masih sama dengan bobot yang sebelumnya. Ini juga diperuntukkan untuk pembimbing industri. Pembimbing industri sebelumnya tuh ada 6, yang baru ada 8. Ada penambahan penilaian sikap dan perilaku. Kenapa? Karena ada dari pembimbing industri, ini saya sebenarnya mau ngasih penilaian sama anak ini sikapnya nih Bu yang kurang. Tapi indikatornya tuh nggak ada. Jadi mitra industri kita ya, sehingga dibuatkanlah ada di situ kolom penilaian untuk perilaku dan sikap. Oke, jadi teman-teman nanti ketika magang itu sudah ada poin perilaku dan sikap. Oke. Lalu ada lagi perbedaannya di sekarang di lembar formulir di belakang gitu ya. Itu ada surat pernyataan penggunaan produk atau jasa oleh industri. Ini sifatnya
tergantung dengan eh, tempat industri. Misalnya ada mahasiswa yang, Bu, ini karya saya nih Bu, misalnya bikin buku, bukunya bikin desain untuk buku, dipakai Bu untuk jadi cover misalnya. Nah itu teman-teman bisa mengajukan surat pernyataan ini kepada pihak industri. Jadi nanti dari pihak industri akan menuliskan bahwa saya menggunakan hasil desain atas nama Arahma Aprilia misalnya gitu ya. Nah bentuknya apa nanti misalnya di post atau di publikasi itu ada linknya perlu disertakan gitu ya. Jadi teman-teman juga dari hasil kerjanya mendapatkan pengakuan dari tempat industrinya. Tapi ini tentatif ya. Bu, kalau misalnya yang di jurusan lain atau prodi lain, Bu saya mah kerja biasa aja, nggak menghasilkan karya gitu. Yang kerjanya sistemnya misalnya apa administrasi gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini tidak perlu dicantumkan juga tergantung dengan nanti bagaimana teman-teman menghasilkan produk atau jasa di industri. Oke, Bu, jasa tuh gimana ya, Bu? Nah, jasa misalnya teman-teman ada yang diminta jadi MC pada saat kegiatan rapat. Bu, saya jadi MC, Bu. Bu, saya diminta untuk tampil, Bu, nyanyi. Nah, itu kan digunakan juga jasanya ya. Jadi silahkan ada surat keterangan yang bisa diisi untuk penegasan hasil karya dari mahasiswa. Oke, lalu ada juga di belakang yang terakhir adalah nanti nih khususnya untuk Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa rekognisi. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 900 jam, apa yang mesti dilakukan sehingga menggenapi yang 900 jam atau nanti akan dikonversi 20 SKS gitu ya. Oke, ini saya bahas satu-satu secara singkat saja. Untuk pengajuan surat ke industri ini sudah ada ya, nanti ada link Gform-nya, lalu ada email notifikasi dan dicetak secara mandiri untuk selanjutnya diserahkan ke pihak industri. Lalu sistematika laporan tadi di atas sudah saya bahas ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini. Bu, susunannya sama nggak Bu kayak yang sebelumnya? Susunan masih sama. Ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka masih sama. Hanya tadi ada tambahannya surat keterangan penggunaan karya dan nanti ada sedikit perubahan cara pengisian. Jadi point of view khususnya yang di matrix dan instrumen. Dan instrumen nanti saya bahas di bawah ya. Oke, ini masih sama. Ini ya, form penilaiannya juga masih sama untuk Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang berubah yang ini ya tadi yang saya bilang. Nah, sebelumnya ada 6 ya, nanti ada 8. Tambahannya adalah kreativitas dan inovatif, lalu perilaku, sikap, dan kedisiplinan. Ini sering sekali ya dari mitra bilang, Bu, ini dari Polimedia nih, disuruh datang jam berapa gitu ya. Ini di dunia industri teman-teman, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan ketika sedang ketika sedang kegiatan yang lain dan kegiatan magang gitu ya yang memang ini udah ranahnya industri dan profesional. Untuk nilai ini kita tidak bisa juga bilang ke mitranya, oh mohon dimaklumi ya Bu, nggak bisa. Karena ini penilaian murni berasal dari pihak industri. Oke. Nah ini ya tadi teman-teman form laporan bentuknya masih sama, hanya jurusannya saja yang berbeda ya, termasuk juga warnanya masih sama. Ada apa kode warnanya nanti untuk pencetakan. Nah, ini atau logo perusahaan ya bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti surat keterangan penggunaan karya. Namanya siapa, NIM-nya apa, deskripsi karyanya seperti apa. Bu, deskripsi karyanya saya nggak bisa ceritain gimana Bu. Ceritakan singkat, lalu nanti bisa tambahkan dengan link. Ya misalnya ditayang di YouTube, tayang di Instagram atau tadi misalnya jadi MC ya tulis aja di sini deskripsi karya menjadi MC gitu atau menjadi penampil gitu silakan. Oke ya, tapi pada intinya adalah dari kampus nanti bisa mengakses atau melihat hasil karya yang digunakan di pihak industri. Nah ini Bapak dan Ibu, terkhusus Bapak Ibu Kaprodi dan juga dosen pembimbing nanti bisa disampaikan bahwa ini yang tadi disebut dengan rekognisi. Kalau misalnya tidak sampai 900 jam Bu, terus apa yang bisa dilakukan gitu? Yang bisa dilakukan adalah nih, jadi bedanya saat ini Bu, kita penulisan laporan ini ada rekognisinya 30 jam. Lalu laporan berkala misalnya bimbingan yang tadinya kalau 900 jam cukup 3 kali,
Kalau kurang dari 900 jam, Bapak dan Ibu bisa membuat bimbingannya jadi lebih sering gitu ya, mahasiswanya untuk memberikan pelaporan secara lisan ataupun untuk apa bimbingan penulisan laporan juga bisa gitu. Jadi semua kegiatan belajar di PP nomor 53 ini itu direkognisi. Jadi pada intinya kalau misalnya tidak bisa, mahasiswa dapat melakukan kegiatan sesuai arahan dosen pembimbing untuk menggenapkan jumlah jam praktik industri. Misalnya seperti di kegiatan ini ya, kurikulum MBKM, kan ada misal pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proyek independen. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan yang nanti akan dilakukan rekognisi oleh dosen pembimbing gitu. Jadi pada prinsipnya sih kalau dari tim tidak memberatkan ya Bapak dan Ibu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang masuk ke dalam kegiatan kampus Merdeka itu direkognisi. Juga termasuk karena kita vokasi Bapak dan Ibu, nanti mahasiswanya ada yang punya karya misalnya gitu ya. Nah, karyanya bisa direkognisi juga. Atau Bu, nih pas lagi kita magang lagi nggak ada kegiatan-kegiatan lain-lain ini nih Bu, mahasiswa silakan mencari kompetisi gitu ya, nanti menghasilkan karyanya dikirim. Nah, itu juga bisa kita rekognisi. Gitu ya. Jadi karena tuntutannya kampus Merdeka 900 jam ya, kita harus mengikuti. Harus disesuaikan dengan warna di Polimedia karena kita juga nggak bisa memaksakan. Oke, untuk nah, jadi nanti ada rincian rekognisinya nih Bapak dan Ibu. Kalau tidak sampai 900 jam, nanti ada rincian rekognisinya, Bapak dan Ibu bisa isi ini untuk dilampirkan di belakangnya. Nah, yang berbeda lagi untuk pengisian instrumen kegiatan rekognisi. Nah ya, ini sama nih, rincian kegiatan rekognisi, oke. Ya, itu saja Bapak dan Ibu untuk perbedaannya. Juga ada satu sebenarnya perbedaannya yang matriks. Bapak dan Ibu tetap memperhatikan matriks. Jadi sebenarnya dengan mengisi matriks secara runut gitu ya, Bapak dan Ibu dosen pembimbing juga mahasiswa bisa menghitung apakah ini sudah 900 jam atau belum. Jadi matriks itu jangan diabaikan. Justru matriks itu diisi per hari. Kalau dihitung per hari itu kita di angka 8 jam selama 6 bulan kurang lebih ya, nanti ada 5 bulan 6 bulan itu bisa di angka mendekati 900. Karena matriksnya diisi untuk melihat jamnya, nanti kegiatannya seperti apa juga tercantum di situ, dan itu nanti akan dipindahkan ke form 104. Jadi untuk form 104 itu dia sifatnya tidak lagi per hari tapi per bulan. Kenapa? Ini untuk menghindari lagi teman-teman mahasiswa menyampaikan, Bu, ini kalau kegiatan hariannya tiap hari tanda tangan, Bu, ini industrinya capek, Bu. Katanya gitu ya. Jadi kita mencoba menemukan apa, bukan mencoba, menemukan apa permasalahan di lapangan dan coba diakomodir di panduan ini. Sehingga setelah matriks nanti teman-teman isi per hari, hasil kegiatannya dipindahkan ke matriks 104 dan itu sifatnya per bulan. Jadi nanti ada jumlah kan di situ, jumlahnya adalah jumlah jam, kuantitasnya adalah jam, hasilnya teman-teman tinggal pilih mau baik sekali itu nggak masalah. Lalu ada satu lagi kolom dokumentasi. Nah, kolom dokumentasi ini juga sering mahasiswa bilang, Bu, ini susah banget, Bu, kalau diisi foto. Bu, ini kan saya bentuknya video, Bu, tayang di YouTube. Nah, sehingga dokumentasi di samping itu bisa diisi berupa link atau foto-foto kegiatan dijadikan satu dalam bentuk link G Drive. Oke ya, tapi jangan lupa nanti teman-teman buka akses as a viewer ya, as a viewer gitu. Jadi nanti dosen pembimbing ataupun kaprodi yang melihat hasil karya teman-teman itu tinggal klik aja linknya. Ya, ini sebenarnya kan dari temuan di lapangan juga bagaimana teman-teman mengalami kesulitan foto Bu, susah Bu. Bu, saya kan jarang difoto, malu Bu minta foto-foto di tempat magang. Nah, tapi hasil karyanya kan membuktikan bahwa disitulah teman-teman benar-benar melakukan magang. Begitu. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti teman-teman bisa mengakses ini akan
Oh, sudah diupload teman-teman untuk panduan yang terbaru yang edisi tahun 2024, covernya ini ya yang warna ungu, teman-teman sudah bisa mengakses. Begitu penjelasan dari saya terkait dengan perubahan antara magang sebelumnya dan yang tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen eh, berkenan untuk menerima penjelasan ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Wadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iva. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi terkait dengan sistem bukan di Siak ya Bu, tapi ada link yang rekan-rekan mahasiswa bisa isi link tersebut secara mandiri untuk pengajuan tempat praktek industri. Kemudian nanti rekan-rekan mahasiswa akan dapat notifikasi di email berupa surat pengajuan, kemudian surat pengajuan tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh rekan-rekan mahasiswa dan dikirimkan ke perusahaan. Kemudian untuk panduan praktek industri, mohon maaf, tahun 2024 ini secara garis besar sama kurang lebih dari panduan yang ada sebelumnya. Jadi jangan khawatir untuk format dan juga penulisannya secara garis besar sama. Hanya saja ada beberapa titik perbedaan karena kita mengacu kepada permen yang baru, yakni adalah perubahan SKS dari 4 SKS dan menjadi 20 SKS. Kemudian mohon rekan-rekan mahasiswa memperhatikan waktu pelaksanaan praktek industrinya. Apabila kurang dari semester atau setara dengan 900 jam, maka rekan-rekan mahasiswa dapat menggantinya dengan kegiatan lain untuk menggenapkan jumlah jam dari praktek industri yang telah dilakukan. Kemudian untuk panduan praktek industri, rekan-rekan mahasiswa dan juga dosen pembimbing dapat mengaksesnya di SIAK, di pengumuman. Ini sudah kami unggah. Nah, mungkin di sini kami membuka sesi pertanyaan. Silakan untuk 3 penanya ya, karena keterbatasan waktu. Oke, ini mungkin kita bacakan dari kolom chat. Kolom chat, rekaman nanti akan diunggah di YouTube. Nanti linknya akan kami bagikan. Kemudian buku pedoman dan file panduan bisa diakses di SIAK di bagian pengumuman. Untuk deadline pengumpulan laporan ya selesai kalian praktek industri dan maksimum sebelum kalian melaksanakan sidang tugas akhir. Jadi syarat untuk melaksanakan sidang tugas akhir adalah sudah mengumpulkan laporan praktek industri. Kalau magangnya 4 bulan, silahkan mengisi matriks dengan menginput kegiatan apa yang kalian lakukan. Jadi kan tadi ada beberapa alternatif kegiatan. Silakan saja diskusikan dengan pembimbing, kalian melakukan usaha, mungkin seminar, melakukan penelitian, pengabdian, ataupun kegiatan lainnya yang dapat direkognisi ke dalam kegiatan praktek industri. Jadi untuk menggenapkan yang kalian kurang dari 1 semester atau 900 jam. Jadi perbedaannya kalau kurang dari 900 jam, maka kalian harus menambahkan matriks kegiatan lain. Tapi kalau sudah tadi sekitar 5,4 sampai 6 bulan, berarti tidak usah menambahkan matriks kegiatan apapun. Kemudian mungkin menambah intensitas bimbingannya. Kalau sudah 1 semester atau 900 jam, maka bimbingannya boleh hanya 3 kali. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 semester atau 900 jam, berarti mungkin intensitas bimbingannya bisa ditambah. Jadi silahkan rekan-rekan mahasiswa bersama dosen pembimbing mengatur rekognisi dari kegiatan praktek industri jika kurang dari 1 semester atau 900 jam. Kegiatan pengganti yang dimaksud apa saja, ini silahkan kalian diskusi dengan pembimbing. Pada dasarnya kami tidak membatasi, tadi kami memberikan contoh, misalnya kalian membuat suatu produk, kemudian melaksanakan penelitian, pengabdian, studi mandiri, proyek independen, kemudian mungkin mengikuti bela negara dan sebagainya, itu silahkan saja. Sistemnya hybrid, nggak masalah sih selama itu diakui oleh perusahaan. Izin bertanya, Bu.
Apakah bisa menggunakan tanda tangan dan cap digital dari perusahaan? Selama ada izin dari perusahaan, silakan saja. Tapi kalau tidak ada izin dan perusahaan, kalian tidak bisa menggunakan tanda tangan dan cap digital dari perusahaan. Jadi selama ada izin dari perusahaan, silakan saja. Ibu, saya ingin bertanya mengenai jenis-jenis rekognisi, dikonsultasikan ke siapa? Silakan konsultasi ke dosen pembimbing masing-masing. Kalau untuk laporan ini jadi baik, untuk laporan bisa kalian diskusikan sesuai dengan di industri pembina kalian. Jadi kan ada pembimbing industri ya. Jadi silakan diskusikan saja ke pembimbing industri. Oke, jika magang di dua tempat yang berbeda, sehingga prosedurnya sama saja, tetap membuat satu laporan saja, nanti kegiatannya saja diinsertkan dan diberi keterangan tempat magangnya di mana. Izin bertanya, satu laporan. Tetap satu laporan. Kegiatannya diinsertkan di laporan itu. Ya. Ternyata tidak tiga ya ini Bapak Ibu, saya sudah bacakan belasan ini, luar biasa. Izin bertanya Bu, begini, apabila ada mahasiswa sudah melakukan magang itu selama 3 bulan, tapi hours-nya dia lebih dari 900. Jadi karena dia ada kerjanya itu kan kalau kita hitung dalam 900 jam itu kan dalam 6 bulan itu kalau kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jumlah jamnya satu harinya 8 jam. Ternyata mahasiswa ini sudah melakukan kegiatan magangnya itu hari Senin sampai hari Sabtu. Durasinya adalah 10 jam dianya. Nah, berarti kan sudah lewat gitu, walaupun di surat keterangannya dia tiga bulan gitu. Nah, apakah perlu ada tambah statement surat dari apakah jajaran pimpinan misalnya kayak apakah di jurusan atau kaprodi yang menyatakan memang ini kan soal surat dari industri 3 bulan, nggak ada keterangan dia jam hours-nya. Karena itu surat awal dia masuk ya, diterima segala macam. Nah, untuk bisa diklaim, kalau di laporan iya mungkin di state-nya, cuman kan apakah butuh surat keterangan yang menyatakan memang mahasiswa ini telah menjalankan kegiatan 3 bulan dengan durasi waktu segini-gini yang nantinya totalnya berapa jam? Perlu nggak itu? Yang ditekankan adalah jamnya Bu, jadi silahkan saja dituliskan di instrumennya dan kegiatannya apa dan selama berapa durasinya itu kan sudah jelas. Kalau sudah memenuhi 900 jam ya tidak masalah. Itu aja. Di durasinya di lampirannya aja Bu? Ya kan di ada di metriknya instrumen aja? di form. Ya. Oke, di metrik. Baik, terima kasih Bu. Oke, ini sudah hampir selesai kayak ngechat. Oh, masih banyak ternyata. Untuk pengumpulan laporan tadi sudah dijelaskan ya, rekan-rekan mahasiswa. Kemudian magangnya sudah 4 bulan tapi banyak kepotong oleh liburnya. Perhitungannya bagaimana? Silahkan adik-adik menuliskan di matriks laporan apa yang dikerjakan dan itu direkognisi selama berapa jam. Yang ditampilkan tadi adalah simulasi ya rekan-rekan mahasiswa, jadi tidak terpaku pada 5, 4, 6 bulan. Jadi silakan saja kalau rekan-rekan mahasiswa magangnya kurang dari 1 semester atau 900 jam, maka dapat menambahkan kegiatan lain. Kemudian 900 jam berarti berapa hari? Tadi sudah ada ya perhitungannya, nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa menghitung sendiri di matriks, tadi sudah ditampilkan contohnya. Kalau misalnya magangnya setiap hari tidak 8 jam, tapi 10 jam ya silahkan saja dituliskan 10 jam. Kemudian kalau tidak 5 hari dalam seminggu, misalnya 7 hari dalam seminggu, silahkan saja pengalinya berarti 7. Jadi kan tadi sudah disimulasikan. Kalau misalnya relatif sama, biasanya 8 jam dikali 5 hari kali 4 bulan, kali 4 minggu, maaf, kali 5,4 bulan, maka sudah dapat 900 jam. Tapi kan ada yang bulannya mungkin saja 5 bulan, tapi sudah setara 900 jam, karena bobot kerjanya itu lebih besar. Nah itu silakan saja rekan-rekan mahasiswa tulis di matriksnya. Yang penting jelas kegiatannya apa, ada bukti kegiatannya, dan dia dan rekan-rekan mahasiswa sudah melakukan selama 900 jam.
setelah dihitung ternyata lebih dari 900 jam boleh, minimal 900 jam. Kalau kurang tidak boleh. Boleh. Jadi yang penting sebelum sidang tugas akhir ya. Sidang ya, rekan-rekan mahasiswa, bukan pada saat menulis TA, tapi sidang. Jadi syaratnya rekan-rekan mahasiswa nanti mungkin akan ditanya oleh dosen pengujinya. Sudah mengumpulkan praktik industri, karena kan itu sebagai syarat sidang, atau ditanya oleh admin jurusannya, mana laporan praktik industrinya, baru boleh mendaftar sidang. Mohon Oke. izin bertanya Bu Wadir. Sebentar, Bu, saya selesaikan dulu. Boleh, silahkan diatur saja bagaimana dokumentasinya ya. Tidak memungkinkan membawa smartphone setiap hari, iya, kami paham. Jadi silahkan saja dicantumkan yang rekan-rekan mahasiswa dapatkan. Misalnya dokumentasinya cuma dapat 1 atau 2, tapi kan kalau di depan perusahaan nggak apa-apa ya. Kita kita apa namanya mengambil dokumentasi. Mungkin kalau di ruang produksi, kalau teman-teman teknik kan ke dalam mesin dia nggak boleh dapat. Oke. Izin bertanya, bagaimana jika hingga sidang TA bagaimana belum usai, namun sudah biasa mendapat sidang TA belum ya teman kan belum usai ini. hmm, Coba Muhammad Naswa, silahkan. Ini raise hand pertanyaannya. Muhammad Naswa, silahkan. Open mic. Dokumentasinya bisa ditambahkan SS-an boleh saja. Silahkan saja. Untuk dokumentasinya kita tidak membatasi hanya tag foto ya rekan-rekan mahasiswa. Iya, Kalau boleh silakan Bu. Naswa. Oke, jadi izin bertanya Bu. Eh, Kebetulan saya ini kegiatan magangnya tuh dipisah menjadi 2 ya, 3 bulan di 2 perusahaan yang berbeda. Nah, kira-kira karena kemungkinan sidang TA itu kan dilaksanakan Juli, namun hingga Juli nanti magang saya itu belum usai Bu. Jadi kan sebelum sidang laporan eh, praktek industri itu sudah harus dikumpulkan ya Bu. Nah itu kira-kira bagaimana Bu nanti penulisannya Bu? Apa Kamu laporannya magangnya gitu? sampai kapan? Kurang lebih Juli Bu, Juli akhir kayaknya. Oh kan sebenarnya sesuai kalender akademik ya rekan-rekan mahasiswa, jadi silakan disimak untuk kalender akademiknya, baiknya tidak melebihi dari kalender akademik yang sudah ditetapkan. Jadi nanti silahkan saja dikonsultasikan ke jurusan untuk pengaturan sidangnya. Oh iya baik Bu, terima kasih Bu. Baik, mungkin cukup. Ada lagi di ruangan ini, Bapak Ibu silahkan. Ya, izin bertanya Wakil Direktur Bu Handika. Saya Kaprodi Desain Mode, saya ingin mempertanyakan mengenai hal teknis nih Bu ya. Karena biasanya beberapa tahun belakangan untuk pengumpulan laporan itu, laporan hard copy-nya ya, hard copy dari laporan PI ini itu dikumpulkan via jurusan. Jadi Kaprodi itu menandatangani setelah memeriksa secara kelengkapan isi dari laporan yang sudah dilakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, itu dicek sama Kaprodi untuk ditandatangani apakah ini sah untuk atau tidak, seperti itu. Nah, lanjut setelah ditandatangani akan dikumpulkan ke jurusan. Nah, sekarang kan jurusan kondisinya tidak memiliki staf khusus untuk mengurusi semua pengumpulan prodi ya. Nah, itu kan info terbaru itu dikembalikan ke akademik. Nah, itu prosedurnya bagaimana, Bu? Apakah melalui jurusan dulu atau langsung ke akademik atau dari prodi dulu dikumpulin atau langsung mahasiswanya setelah mendapatkan asesmen atau persetujuan dari lembar pengesahan itu dari Kaprodi langsung ke akademik. Nah, mungkin bisa Ada tambahan dari tim terima kasih. akademik? Enggak, semuanya dikumpulkan di jurusan. Pengumpulan laporan.
izin menjawab Bapak Ibu terkait pengumpulan laporan itu seperti biasa dikumpulkan di jurusan, hanya saja untuk pembuatan surat pengantar baik itu PI dan TA itu melalui satu pintu di akademik. Seperti Baik, itu. jadi tadi yang di akademik tadi pembuatan untuk kelengkapan administrasi di awal ketika melakukan praktek industri dan juga kelengkapan untuk TA. Tapi pengumpulan laporannya dilakukan di jurusan. Tetap di jurusan. Iya, tetap di jurusan. Mungkin sudah cukup ya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi intinya tadi sebenarnya kami memudahkan rekan-rekan mahasiswa apabila magangnya kurang dari 1 semester atau 900 jam, silahkan saja melakukan kegiatan apapun yang dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Dan itu dituliskan ke dalam matriks dan instrumen rekognisi praktik industri yang sudah tertera di panduan. Untuk surat pernyataan penggunaan karya ada di buku pedoman di form PI 09 ya di lampiran. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Ini ada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Kepala Penjamin Mutu, kemudian ada bagian akademik, kerjasama Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Ibu Koordinator Program Studi, dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk rekaman sosialisasi hari ini akan di-share di YouTube. Dan untuk materi sosialisasi hari ini beserta panduan praktik industri sudah dapat diakses di SIAK masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan kembali praktik industri dan menyusun laporan praktik industri. Izin live ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu di sini nanti kita ketemu lagi di hari Jumat untuk sosialisasi panduan tugas akhir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan praktik industri ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan mutu dari pelaksanaan praktik industri kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.